Halo, perkenalkan nama saya Octavian Nasponsia. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional, integrasi nasional, dan nilai dan norma konstitusi. Dan yang pertama, berdasarkan identitas nasional. Identitas nasional adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa, dengan ciri khas yang menjadi komponen untuk pembeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Salah satunya adalah menjalankan fungsi kepemerintahan atau sistem di sebuah negara, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa dan sebagai landasan negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya identitas nasional atau sebagai indikator bentuknya adalah, yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah lagu kebangsaan, yang ketiga semboyan, yang keempat dasar filsafah. Bahasa ini yang menjadi indikator penting ya dalam suatu bentuk dari identitas nasional. Karena mengapa? Bahasa ini adalah salah satu alat komunikasi di masyarakat begitu, dan ini bisa membentuk yang namanya hubungan sosial, dan itu akan menjadi suatu nilai plus ya bagi masyarakat untuk membentuk identitas nasional bangsa. Dan jika ada pembentuk, pasti ada yang namanya penghambat. Dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi permasalahan atau problematika yang terjadi dalam identitas nasional. Yang salah satunya adalah keberagaman Indonesia ini atau keberagaman warga-warganya, multikulturalisme yang notabene-nya akan menjadi pemicu ya jika tidak ada pahaman atau salah pendapat dari antara individualnya. Ini akan menjadi pemecah ya. Dan yang keduanya adalah tergerusnya budaya asli dengan masuknya budaya-budaya barat atau budaya-budaya asing. Dengan kata lain ada sikap etnosentrisme. Ini adalah salah satu pemicu faktor ya, identitas nasional Indonesia ini semakin memudar. Terima kasih. Baik, yang kedua yaitu adalah integrasi nasional. Secara pengertiannya, integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak dapat terpisahkan. Dalam artian adalah menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan sebagai suatu kesatuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan kecil dan bulat gitu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Integrasi nasional memberikan gambaran yang jelas bagi persisteman atau ketatanegaraan yang ada di Indonesia, dengan notabene-nya penduduk Indonesia yang beragam gitu ya. Dan tanpa integrasi nasional, saya pesimis akan hal itu. Pesimisnya dalam hal hubungan antar masyarakatnya gitu. Ya, lanjut kita masuk dalam faktor pembentuk. Faktor pembentuk dari integrasi nasional dalam hal ini adalah ada beberapa. Yang pertama adalah rasa senasib dan seperjuangan gitu. Dulu waktu zaman pra kemerdekaan Indonesia, para pejuang Indonesia merebut kemerdekaan dengan meluangkan menyatukan ide-ide atau gagasan-gagasannya dan menyatukan tenaga-tenaganya untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan. Itu bisa kita representasikan dengan kehidupan sekarang dengan membentuk integrasi nasional itu. Yang selanjutnya adalah rasa cinta tanah air. Sikap nasionalisme atau patriotisme ini perlu ditanamkan ya dalam setiap kepribadian individual di Indonesia. Karena mengapa? Karena ini adalah sesuatu pemicu atau
indikator keberhasilan dalam menyatukan atau mempersatukan perbedaan begitu. Selanjutnya adalah antisipasi dari ancaman asing. Kewaspadaan itu perlu. Karena mengapa? Karena negara kita adalah negara yang berdaulat begitu. Kita tidak bisa menerima sesuatu yang mengancam integritas bangsa Indonesia. Oleh karena itu dibentuklah integrasi nasional ini supaya bisa mengendalikan ancaman-ancaman yang eksternal gitu, yang bersifatnya eksternal. Selanjutnya adalah wujud ideologi nasional. Ini sebagai legalisasi ya dari sistem ketatanegaraan Indonesia, dalam artian adalah hukum Indonesia begitu, yang bersifat kompleks dan kemudian perlu untuk diimplementasikan secara maksimal di masyarakat. Selanjutnya adalah penghambatnya. Sama seperti identitas nasional tadi, integrasi juga memiliki penghambat ya. Dan penghambatnya tidak kurang lebih ya. Salah satunya adalah faktor dari multikulturalisme di Indonesia. Kita melihat realitanya di zaman sekarang ini adalah bagaimana memberikan sosialisasi yang baik ya, atau mindset yang baik untuk setiap individu di masyarakat. Karena kan setiap pemikiran itu pasti berbeda-beda, dan penyatuan ini perlu memiliki motivasi yang sama, perlu memiliki tujuan yang sama, dan terbentuklah satu kedaulatan yang sah begitu. Dan selanjutnya adalah kesenjangan pembangunan ya, dan ketidakmerataan ekonomi di setiap daerah, karena kan letak geografis Indonesia ini berpulau-pulau ya. Jadi akses untuk ke pulau satu dan ke pulau lainnya itu memerlukan jangka waktu yang lama dan juga jangkauan yang luas begitu. Ini merupakan salah satu faktor penghambat dari integrasi nasional. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah nilai dan norma konstitusi. Nilai konstitusi di suatu negara adalah pada umumnya memiliki artian keterikatan atau berisi tentang hal-hal yang bersifat gagasan politik, moral, dan keagamaan. Di sini konstitusi dapat dibedakan menjadi 3 nilai. Yang pertama ada normatif. Normatif ini dalam artian adalah sebuah konstitusi yang resmi diterima oleh suatu negara atau bangsa. Contohnya adalah Indonesia mengakui bahwa berketuhanan yang Maha Esa dan membebaskan untuk warga negaranya untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya sesuai dengan ajarannya. Begitu. Selanjutnya adalah nilai nominal. Nilai nominal ini diartikan dalam konstitusi adalah hukum yang tetap dan berlaku begitu ya. Tapi implementasinya masih kurang maksimal ya di masyarakat begitu. Dan selanjutnya adalah nilai semantik. Semantik itu adalah sebuah konstitusi yang hanya dapat berlaku bagi kepentingan penguasa saja. Contohnya adalah pada hukum undang-undang pada Orde Baru, Orde Lama ya. Undang-undang 1945 itu dijalankan untuk kepentingan bersama. Tetapi dalam representasinya atau implementasiannya itu masih tidak maksimal ya. Dan itu terjadi penyelewengan ya di masa Orde Lama. Dan konstitusi juga memiliki sebuah fungsi yang besar ya, menjadi sumber hukum bagi ketatanegaraan sebagai piagam atau sebagai lisensi ya bahwa Indonesia negara itu berdaulat begitu, dan memiliki fungsi sebagai menentukan atau pembatas kekuasaan bagi organ-organ negara. Salah satunya adalah bidang pemerintahan ya.
Dan kita mengenal di Indonesia itu ada trias politika ya, pembagian kekuasaan. Itu berdasarkan konstitusi dan berdasarkan undang-undang. Norma dan konstitusi adalah sesuatu hal yang berhubungan erat ya, tidak dapat dipisahkan. Norma adalah sesuatu yang berlaku, dan konstitusi adalah sebuah ketatanegaraan gitu. Dalam hal ini memiliki kekuatan untuk mengatur sistem ya dalam kehidupan bangsa dan negara. Sedangkan nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman ya dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk di kemudian. Nilai juga mendapatkan sesuatu yang bersifat sangat abstrak ya, karena mencangkup dari pikiran seseorang. Dan norma di sini juga berkaitan dengan nilai ya, dengan artian aturan yang dijadikan atau diimplementasikan ke kehidupan masyarakat. Nah, jadi begitu ya. Dan antara nilai dan norma itu memiliki keterikatan yang sangat erat. Dalam hal ini ya, bahwa konstitusi dan nilai normatif di Indonesia ini sangatlah memiliki fungsi yang sangat-sangat sentimen ya, dalam artian bahwa Indonesia membutuhkan dengan keberagaman dan sistem yang berdaulat begitu ya, dan itu perlu ditingkatkan lagi untuk lebih baik ke depannya. Sekian dari saya mengenai integrasi identitas dan nilai dan norma ini. Terima kasih.